Baik, perkenalkan nama saya Agnes Monika Nababan. Saya dari kelas PG PAUD Rek C 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan magang 3 saya yang bertempat di TK Pelangi, Jalan Bayangkara, Medan. Adapun latar belakang dari magang 3 ini yaitu kegiatan magang 3 merupakan sarana latihan kerja bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan keterampilan di bidang keguruan. Hal tersebut dimaksud untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa serta upaya untuk membentuk sikap dan keterampilan sebagai calon guru yang profesional. Magang merupakan suatu sarana bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dengan cara menerapkan secara langsung ke lapangan. Melalui program magang bagi mahasiswa ini, program studi kependidikan diharapkan akan membentuk 4 kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan kompetensi profesional. Perlu dipahami bahwa penanaman sikap keguruan ke dalam jiwa calon guru memerlukan waktu yang panjang karena tidak memungkinkan dapat dicapai hanya dalam tempo 1 tahun saja. Maka dari itu diadakannya program magang ini bagi mahasiswa diharapkan agar kelak mampu terjun langsung ke dalam dunia kerja yang nyata, sehingga dalam penyelesaian studi kelak mahasiswa dapat menjadi tenaga pendidik yang profesional dan siap pakai serta yang diharapkan. Kemudian adapun tujuan dari magang 3 ini, magang 3 ini bertujuan untuk yang pertama itu memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia profesi guru dengan cara memberi kesempatan untuk mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah, mitra atau intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kultur sekolah. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan guru di sekolah. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengenal serta secara langsung manajemen sekolah, fisik sekolah, warga sekolah, sosiokultural sekolah, menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa. Yang kelima, melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam bekerja. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dunia kerja. Magang 3 ini bertujuan untuk membangun jati calon pendidik. Melalui magang 3 bertujuan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi serta memantapkan kemampuan awal calon guru dalam melakukan kegiatan mengajar terbimbing. Untuk informasi umum sekolah tempat magang sudah saya sertakan di dalam laporan magang saya. Pada laporan magang saya terdapat visi misi dan tujuan sekolah serta data-data mengenai sarana prasarana dan juga prestasi sekolah dan kegiatan pendukung di sekolah tempat saya magang. Selanjutnya saya akan membacakan bab 3 yaitu hasil kegiatan magang 3 saya yang berada di TK Pelangi, Jalan Bayangkara, Medan, di mana yang pertama itu ada telah kurikulum dan penyusunan RPP mata pelajaran yang relevan. Di bawah ini bimbingan guru pamong. Proses pembimbingan dilakukan oleh guru pamong merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting yang menunjang terlaksananya kelancaran proses belajar mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa magang 3. Guru pamong dalam membimbing mahasiswa magang 3 dengan sangat baik, tanpa kenal lelah, memberikan masukan tentang cara atau teknik sehubungan dengan kegiatan mengajar terbimbing yang dilakukan di TK Pelangi selama kurun waktu yang ditentukan dalam proses magang 3 yang telah ditentukan oleh kampus. Oleh karena itu, aktivitas keseharian yang paling aktif membimbing adalah guru pamong.
Kurikulum yang digunakan di TK Pelangi Medan adalah kurikulum 2013 yang sedang berlaku di dalam dunia pendidikan secara garis besar. Pengertian kurikulum 2013 PAUD adalah kurikulum PAUD yang memadu guru untuk memenuhi seluruh area belajar yang digunakan anak dengan memakai pendekatan pembelajaran yang tepat. Kurikulum ini sebagai kerangka kerja yang berbasis rencana dan implementasi sebuah program. Dan begitu juga dengan penyusunan RPPH yang digunakan dalam kegiatan proses pengajar yang dilakukan di kelas TK Pelangi Medan dan menyangkut tentang mapel atau tema yang digunakan pada saat proses mengajar terbimbing yang dilakukan mahasiswa magang dengan bimbingan guru pamong. Proses pembuatan RPPH tersebut dibimbing langsung oleh guru pamong agar dalam menjalankan proses mengajar tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan dalam RPPH yang dibuat. Menurut saya, setelah melakukan pengamatan di TK Pelangi Medan mengenai perangkat pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, bahwa sudah terdapat yang dilaksanakan mulai dari RPPM dan RPPH. Selanjutnya ada menyusun perangkat pembelajaran mata pelajaran yang relevan di bawah bimbingan guru mata pelajaran. Di sini terdapat beberapa RPPH yang telah kami susun, di mana RPPH ini kami membuatnya sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru atau sesuai dengan tema yang ditentukan oleh sekolah, di mana gurunya memberikan contoh satu RPPH kepada kami, kemudian kami dibimbing bagaimana cara membuat RPPH yang baik dan benar, dan kami juga diajak atau disuruh untuk membuat media-media yang sesuai dengan RPPH yang kami buat, agar media yang kami buat itu sesuai dengan RPPH. Guru di TK Pelangi juga membimbing kami bagaimana cara menyesuaikan RPPH dengan media yang akan dibuat. Untuk RPPH yang kami buat ada beberapa, mulai dari awal kami masuk hingga pada akhir dari magang 3 yang kami laksanakan. Selanjutnya adalah mengamati proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru. Setelah diizinkannya kami melakukan kegiatan magang di Sekolah TK Pelangi dan sudah dibagi masing-masing guru pamong yang akan membimbing kami selama proses magang 3 berlangsung, dan juga kelas yang akan kami masuki selama proses magang berlangsung nanti sudah ditetapkan. Pertama, kami mengamati kegiatan yang terjadi di dalam kelas di awal proses sampai akhir proses kegiatan yang terjadi dalam kelas. Guru memasuki ruangan belajar dan menyapa dengan salam. Kemudian anak-anak memberikan salam kepada guru dan bernyanyi bersama, kemudian membaca doa sebelum dimulai proses kegiatan pembelajaran. Setelah membaca doa, membaca surat-surat pendek, niat puasa, niat buka puasa, niat sholat, dan bercakap-cakap singkat tentang materi. Guru memberikan anak membuka PR-nya dan menanyakan uang tabungan. Kemudian guru meminta anak untuk mengeluarkan Iqra dan memanggil nama-nama anak satu-satu, dan diminta datang ke depan lalu guru mengajari anak-anak. Jika anak tidak membawa Iqra, guru mengajari membaca dengan mengenalkan huruf. Upaya-upaya pembinaan guru dan siswa sudah baik, karena murid tidak takut untuk mengutarakan pendapat mereka, serta yang mereka alami kepada guru, serta mudah berbaur dan berinteraksi dengan teman-teman dan guru mereka. Pembinaan dalam keagamaan sudah ada, karena di awal sebelum memulai pembelajaran, guru dan murid saling mengucapkan salam, dan guru dan peserta didik melakukan doa bersama. Terlihat bahwa pembinaan guru dan murid di sekolah tersebut sudah berjalan dengan baik, yaitu pada sikap murid dan siswa. Kemudian bernyanyi kembali, guru menyampaikan kegiatan apa saja yang akan dibahas sekarang. Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan hari itu. Guru mulai menjelaskan semua materi dan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan LKPD yang ada di majalah dan
lainnya, guru memberikan sebuah pertanyaan untuk anak. Apakah kegiatan itu sudah dipahami anak atau belum? Setelah anak sudah paham cara penyelesaian LKPD tersebut, akan diberikan untuk mulai menyelesaikan kegiatan tersebut. Setelah selesai melaksanakan atau mengerjakan tugas LKPD, kemudian guru memberikan nilai kepada anak-anak. Setelah itu, jika pengerjaan LKPD-nya belum selesai dan jam istirahat sudah berbunyi, maka untuk pengerjaan LKPD-nya itu dilanjut setelah siap istirahat. Setelah itu, anak-anak diberikan waktu untuk istirahat. Setelah istirahat, maka anak-anak memasuki kembali ruangan. Kemudian anak-anak diajak untuk berdoa. Setelah berdoa, dan di dalam doanya ini anak-anak itu diajak berdoa untuk tidur. Anak-anak diberikan waktu tidur kira-kira 2 menit, diberikan waktu untuk tidur, untuk tenang karena sudah lelah istirahat atau bermain di luar kelas. Setelah tidur, kemudian anak-anak diajak untuk berdoa. Setelah berdoa dan bernyanyi kembali, dan anak-anak diberikan waktu untuk makan. Kemudian setelah selesai itu, kemudian gurunya kembali mengajak anak untuk berdoa, di mana doanya ini adalah doa setelah makan. Kemudian bernyanyi, dan guru menanyakan perasaan anak tentang kegiatan yang telah berlangsung tadi, dan memberitahukan buku PR, di mana di dalam buku tersebut sudah ada PR untuk dikerjakan anak untuk nanti pulang sekolah. Setelah itu berdoa untuk pulang, dan guru meminta anak untuk mengangkat kursinya ke atas meja dan memberikan untuk pulang, dan tidak lupa memberikan salam kepada guru. Dan anak memberikan salam kepada guru sekalian anak keluar dari ruangan kelas. Dan mereka setelah itu diberikan pertanyaan atau sebuah benda, disebutkan huruf-hurufnya, dan anak menjawab dengan satu kata. Yang bisa menjawab, mereka boleh pulang dan menunggu jemputan dari orang tua masing-masing. Selanjutnya ada melaksanakan pembelajaran di bawah bimbingan guru. Setelah melihat proses kegiatan yang berlangsung selama guru pamong mengajar dalam ruangan kelas, guru pamong memperlihatkan contoh RPPM dan RPPH yang digunakan di sekolah dan juga digunakan dalam kelas. Setelah itu, kami dibimbing untuk membuat RPPM dan RPPH yang akan kami pakai untuk melakukan kegiatan proses mengajar yang akan berlangsung pada saat itu, dan menanyakan kegiatan untuk hari esok yang kami bahas besok. Pada saat melaksanakan kegiatan proses mengajar yang kami lakukan di bawah bimbingan guru pamong, banyak hal yang masih kurang kami pahami, atau terbilang masih ada hal yang masih tertinggal yang belum kami lakukan pada saat itu. Guru pamong mengingatkan kami pada hal yang terlewatkan itu dan memberikan masukan atau saran dalam proses mengajar kepada kami. Guru pamong mengingatkan setelah pembelajaran berakhir atau setelah siswa pulang, kami dinasihati dan bimbing dengan baik hingga kami mengerti untuk pembelajaran besok. Nah, untuk selanjutnya ada masing-masing mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara bergantian di bawah bimbingan guru pamong. Dalam praktik mengajar terbimbing yang kami lakukan di TK Pelangi, tepatnya di kelas TKB kelompok teratai usia 5-6 tahun, karena kami ada 3 orang mahasiswa yang dimana sama-sama sedang melakukan proses mengajar terbimbing, jadi kami diberikan kesempatan untuk memberikan kegiatan pada anak-anak, tepatnya kegiatan yang ada di kelas dengan secara bergantian, di mana saat salah satu sedang melakukan kegiatan mengajar terbimbing yang di bawah bimbingan guru pamong, salah satunya lagi membantu untuk menyediakan alat apa yang akan digunakan untuk anak. Dalam melakukan kegiatan mengajar terbimbing yang dibimbing oleh guru pamong, banyak masukan dan saran yang diberikan kepada
kami agar kedepannya dalam melakukan kegiatan mengajar terbimbing tersebut di kemudian hari agar lebih mudah dan tidak meninggalkan suatu hal penting yang akan terlewatkan oleh kita sebagai mahasiswa mengajar terbimbing ini yang dibimbing oleh guru pamong kita tersebut. Setelah melakukan magang 3 kali ini, penulis merasa lebih dekat dengan sekolah dan peserta didik, lebih memahami kegiatan mengajar terbimbing, mengerti membuat media, dan mengerti lingkungan sekolah, serta penulis dapat memahami peserta didik dalam proses pembelajaran serta perangkat pembelajaran yang ada di sekolah, dan lebih memahami karakter siswa sehingga terjalinnya hubungan baik antara guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Karena penulis juga nantinya akan menjadi guru di masa yang datang. Lalu peserta didik diminta untuk memberikan pendapat mereka mengenai hal tersebut, seperti sebaiknya apa yang dilakukan kepada orang tua, dan satu-satu peserta didik memberikan pendapat, yaitu ada yang menjawab membantu orang tua, menjaga adik, membersihkan tempat tidur, sayang orang tua, tidak marah-marah sama mama, tidak memukul mama, dan lain-lain. Adapun kesimpulan dari magang 3 ini, program magang 3 kegiatan mengajar terbimbing itu terlaksana setelah lulus magang 1 dan magang 2. Program magang 3 kegiatan mengajar terbimbing merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa kependidikan S1 yang merupakan sarana pembelajaran yang efektif untuk dapat mengimplementasikan seluruh kegiatan mengajar sebagai bekal dan pengalaman ketika menjadi guru. Banyak manfaat yang diperoleh selama kegiatan magang di TK Pelangi Medan, yang berupa pengalaman mengenai bagaimana cara mengatasi siswa di kelas, menyusun administrasi pendidikan yang baik, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berada di sekolah. Kemudian di dalam magang 3 ini juga memantapkan penguasaan kompetensi akademik, mengembangkan identitas profesi sebagai pendidik, serta memberikan bekal pengalaman dasar melaksanakan pembelajaran yang mendidik di bawah supervisi yang efektif dari guru pamong dan dosen pamong. Dalam hal proses penampilan di kelas pun, baik itu kesulitan dalam mengkondisikan kelas maupun memanfaatkan waktu yang tersedia. Adapun saran di laporan saya ini, sebagai pendidik dan maupun calon pendidik yang kompetensi dalam dunia pendidikan adalah mereka dididik dan dilatih untuk memahami ilmu pendidikan, bukan ilmu yang disampaikan dalam proses pendidikan. Maka dari itu diharapkan pendidik hanya dikelola oleh pendidik dan calon pendidik, karena ini adalah dunia pendidikan, bukan dunia politik, bukan dunia ekonomi ataupun lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari laporan magang 3 saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari hasil laporan magang 3 saya. Untuk Ibu dosen saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.